Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, yang sangat kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Baitul Ma'mur yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama menghaturkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas aneka nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga di pagi hari yang barakah ini, di tempat atau rumah Allah yang kita muliakan ini, Allah memudahkan kita untuk bisa sama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini untuk menunaikan solat subuh secara berjamaah, kemudian kajian tadabbur Al-Quran, dan insyaAllah nanti kita tutup dengan sama-sama melaksanakan solat syuruk ataupun solat duha. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan ini, semua yang telah kita kerjakan, semoga seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan kula panjenengan sebagai hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang istiqamah, hamba-hamba yang bertakwa, senantiasa berjalan di atas tuntunannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Keranten sak mungkin musim haji, keranten sak mungkin musim haji, kita berada pada Ashhurul Hurum, termasuk di antara daripada bulan yang dimuliakan oleh Allah, dan tidak lama lagi orang-orang yang menunaikan ibadah haji akan menunaikan ritualnya. Dan niki akhir Dzulqa'dah, Pak nggih. Akhir Dzulqa'dah. Niki kita masuk ke bulan haji. Oleh karena itu, kajian kita pada pagi hari ini, kula akan mencoba membahas beberapa ayat, yakni dalam surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj, surat yang membahas tentang orang-orang yang haji, dengan harapan semoga kita semua, kula panjenengan sedaya yang hadir di dalam tempat ini, di masjid ini, semoga kelak kita semua termasuk di antara orang-orang yang juga dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji. Amin amin Allahumma amin. Kita akan membahas surah Al-Hajj ayat 26. Surah Al-Hajj ayat 26 dan 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh bawwa'na li Ibrahima makanal baiti alla tusyrik bi syai'a. Dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim, ketika kami tempat tinggalkan Ibrahim, kata Allah, di sebuah rumah, di sebuah tempat,
yang mana di tempat tersebut kami kemudian berfirman, kata Allah, la tusyrik bi syai'a. Janganlah engkau wahai Ibrahim menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Wa tahhir baitiya lit-tarifin wal qa'imin war ruk'is sujud. Dan sucikanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang melaksanakan salat, orang-orang yang rukuk dan yang melaksanakan sujud. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amik. Dan umumkanlah kepada seluruh manusia agar mereka menunaikan ibadah haji. Umumkanlah kepada seluruh manusia agar mereka menunaikan ibadah haji. Maka dikarenakan engkau menyeru mereka tersebut, mereka akan datang kepadamu, baik melalui berjalan kaki atau menaiki binatang tunggangan yang kurus. Mereka akan datang dari seluruh penjuru yang jauh. Masyarul hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Disebutkan dalam kitab Tafsirul Jalalain, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam tafsirnya di sini menyebutkan, beliau menyebutkan maksud daripada ayat yang pertama tadi, liyubniyah wa kana qad rafa'a zaman at-tufan. Ini berbicara tentang ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Nabi Ibrahim tinggal di Mekah, meninggalkan anak istrinya di Mekah, lalu kemudian tidak lama setelah itu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Ini ayatnya Pak. Lah apakah Nabi Ibrahim itu adalah orang yang pertama membangun Ka'bah? Lah niki para ulama khilaf. Tetapi yang disebutkan di dalam tafsir di sini adalah bahwa Ibrahim bukan orang yang pertama membangun, tetapi yang merekonstruksi, membangun ulang. Tetes Ka'bah itu sebelumnya pernah berdiri, maka disebutkan tadi waqad rafa'a zamanat tufan, yang mana kemudian Ka'bah itu hancur, Ka'bah itu roboh dikarenakan ada banjir bandang. Lah kapan sinten sing bangun Ustaz Ka'bah niku? Wallahu a'lam Pak. Tetapi dalam kitab-kitab tafsir, yang tafsir-tafsir banyak dijelaskan bahwa Ka'bah itu yang membangun pertama kali adalah malaikat. Bahkan sebelum Nabi Adam alaihi salatu wassalam diturunkan oleh Allah ke muka bumi. Wallahu a'lam. Lalu kemudian Ka'bah itu pernah hancur, pernah roboh. Tinggal nopo? Pondasinya saja. Pondasinya saja. Pondasinya Ka'bah niku kalau di dalam tafsir, di dalam kitab Sirah Ibnu Hisham, niku pondasi Ka'bah itu terbuat dari batu hijau, nek boten lebat. Dan pondasi itu pernah mau dibongkar. Lalu ketika kemudian orang-orang kafir Quraisy saat itu ketika akan membongkar pondasi, jadi Ka'bah niku beberapa kali mengalami pembongkaran, Mbak. Tetapi pondasinya itu tidak bisa diambil. Pernah di zaman sebelum Nabi besar Muhammad, pondasi itu mau diambil, ternyata kemudian Mekah gonjak, gempa. Itu di dalam surah Ibnu Hisham. Kita kembali ke sejarah pembangunan Ka'bah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita mungkin sering baca, kula panjenengan pun sering semerap kalau terkait proses pembangunan Ka'bah, yang mana Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, lalu kemudian beliau ditemani putranya yang bernama Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Ketika membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim naik ke satu batu yang kemudian sekarang disebut Maqam Ibrahim.
Makanya makom Ibrahim sing wonten pinggir Ka'bah niku nggih sing dikurungi warna kuning niku lho Pak. Makom itu bukan kuburan tetapi makom artinya tempat. Tempat apa? Tempat Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Disebutkan dalam kitab-kitab tafsir itu ada yang mengatakan bahwa batu itu terbang, Pak. Terbang. Terus ketika Nabi Ibrahim akan meletakkan batu bata di sebelah mana, batu itu kemudian terbang mengikuti arah yang mana di situ Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Singkat cerita, kemudian Ka'bah itu telah terbangun. Ketika kemudian telah terbangun, di sini disebutkan, lalu kemudian Allah berfirman, wa'adzin fin nasi bil hajj. Ya Ibrahim, nadi, panggillah seluruh manusia untuk menunaikan ibadah haji. Jadi setelah Ka'bah niku selesai dibangun, Allah kemudian memerintahkan Nabi Ibrahim melalui malaikat Jibril agar Ibrahim menyeruh manusia untuk menunaikan ibadah haji. Nabi Ibrahim niku bingung kemudian, ya Allah, aku menyeruh seluruh manusia, kalau aku berteriak di sini, mungkin yang terdengar hanya orang-orang yang tinggal di sekitar situ. Tetapi di sini Allah berfirman wa'adzin finnas. Finnas itu adalah kalimat al-am, kalimatul am, kalimat yang menunjukkan makna umum, seluruh manusia. Panggillah seluruh manusia untuk menunaikan ibadah haji. Lalu apa kata Allah? Wahai Ibrahim, tugasmu itu hanya memanggil. Yang menyampaikan panggilanmu kepada seluruh manusia itu bukan tugasmu, tetapi tugas Allah. Lalu kemudian Nabi Ibrahim naik ke gunung Jabal Qubais, Pak. Jabal Qubais. Jabal Qubais niku nek sak mangkin kira-kira nggih. Jenengan nek pedal napa? Nek nate teng masuk teng Masjidil Haram Pak nggih, mantun sa'i kemudian panjenengan keluar dari Marwah keluar itu ada kayak perbukitan yang ada hotel, ada tempat tinggal sultan raja-raja Saudi. Itu kalau tidak salah di situ Jabal Abu Qubais. Nabi Ibrahim kemudian naik ke Jabal Abu Qubais. Beliau kemudian berseru, ya ayuhan nas, inna rabbakum bana baitan wa awjaba alaikumul hajja ilaihi faajibu rabbakum. Waltafata biwajhihi yaminan wa shimalan wa syarqan wa gharban faajabahu kullu man kataba lahu ay hujja min aslabir rijal wa arhamil ummahat labbaik Allahumma labbaik. Nabi Ibrahim kemudian naik ke atas gunung Jabal Qubais, kemudian beliau berteriak, wahai seluruh manusia, wahai seluruh manusia, sesungguhnya Allah telah membangun Ka'bah. Lalu sekarang Allah memerintahkan kalian semua untuk menunaikan ibadah haji. Maka penuhilah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin, saat itu orang-orang yang hidup di zaman itu atau orang-orang yang masih di dalam alam ruh. Alam ruh niku sinten? Nggih, kula panjenengan sedaya niki alam ruh, Pak. Yang mana meskipun orang-orang itu masih berupa ruh, tetapi mereka ditakdirkan oleh Allah untuk menjawab panggilan Nabi Ibrahim. Maka ketika mereka hidup di alam dunia, mereka akan ditakdirkan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji. Loh Ustaz, roh kita, roh kula waktu niku jawab nama mboten nggih mboten semerap. Karena ini masalah gaib. Terus roh niku Pak, sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, nitus roh niku satu pantaran, Mbak. Sak pantaran. Panjenengan duwe bapak, duwe mbah, duwe buyut. Niku kalau dalam alam ruh itu satu pantaran. Tetapi ketika di alam dunia yang menjadi
Ayah tentu yang dilahirkan lebih dulu, tetapi dalam alam ruh semuanya satu antara, bahkan sampai akhir zaman. Maka demikian juga nanti ketika di surga Allah Subhanahu wa taala, tiang-tiang nifus satu umur, satu usia. Makanya kenapa suatu saat Nabi niku diminta oleh seorang ibu-ibu sing sampun sepuh. Ibu-ibu itu bilang kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, doakanlah aku ya Rasulullah agar aku masuk surga bersamamu ya Rasulullah." Apa kata Nabi? "Wahai ibu-ibu, wahai ibu, ngapunten teng surga niku boten wonten wong tuwek. Boten wonten wong tuwek." Ibu niku nangis, Pak. Dikira boten saged masuk surga, padahal Nabi bercanda. Maksud Nabi, memang di surga tidak ada orang tua karena nanti di surga semuanya muda semua. Maka kula panjenengan buat nusa khawatir yang sakniki rambutnya putih sing ampun ketinggalan sepukin teng surga insyaallah. Kula panjenengan masuk sama-sama, kita muda kembali. Amin amin Allahumma amin. Maka hadirin, setelah Nabi Ibrahim menyeru orang-orang untuk menunaikan ibadah haji, semua manusia untuk menunaikan ibadah haji, maka orang yang ditakdirkan oleh Allah, baik yang saat itu mereka sudah hidup di alam zahir atau masih hidup atau di alam ruh, yang ditakdirkan menjawab panggilan Nabi Ibrahim, maka pasti suatu saat akan ditakdirkan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji. Nopo tandane Ustaz? Tandane niku biasanya kepingin, Pak. Kula panjenengan kepingin sangat, boten kepingin tok, Pak. Tapi kepau, nek bahasa Surabaya itu kepau wingin. Nek kepau wingin ibadah haji, berarti ruh kita saat itu termasuk di antara ruh yang menjawab seruan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Lalu kemudian syariat haji ini sejak zaman itu, sejak zaman Nabi Ibrahim, terus syariat haji itu pertama disyariatkan sejak zaman Nabi Ibrahim. Lalu kemudian syariat itu terus bertahan sampai kemudian tiba satu zaman di mana agama Nabi Ibrahim itu mengalami penyimpangan. Agama Nabi Ibrahim itu mengalami perubahan yang begitu besar yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Terus orang-orang kafir Quraisy saat itu niki jauh sebelum zaman Nabi Muhammad, Pak. Kurang lebih mungkin 400 tahun atau 500 tahun itu kemudian muncul bid'ah. Tetes syariat Nabi Ibrahim untuk menunaikan ibadah haji, yang mana syariat itu adalah syariat yang indah, syariat yang bersih. Kemudian ada satu zaman di mana saat itu orang-orang kafir banyak merubah syariat Nabi Ibrahim. Orang yang pertama yang disebutkan dalam sejarah ini pun Nabi ini Amr bin Lu'ay Al-Khuzai, seorang pemimpin daripada suku Khuza'ah yang bernama Amr bin Lu'ay. Amr bin Lu'ay ini kemudian membuat syariat-syariat baru. Di antaranya tiang tawaf niku kali keplok-keplok. Tawaf kali keplok-keplok. Apakah itu syariat Nabi Ibrahim? Tentu tidak. Di antaranya lagi sebelum zaman Nabi besar Muhammad niku ketika orang tawaf niku mengelilingi Ka'bah saja, tetapi ketika sebelum zaman Nabi Muhammad, orang ketika tawaf itu tidak hanya mengelilingi Ka'bah, mereka juga mengelilingi berhala. Di antara bid'ah lain yang muncul adalah bahwa saat itu orang tawaf ataupun sa'i niku sambil tidak pakai baju, Pak, muto, Pak. Nggih. Terus sebelum Nabi dilahirkan, sebelum syariat Islam muncul, di antara bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang kafir yaitu tawaf dengan telanjang. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul di Mekah, haji belum diwajibkan.
Ketika Rasul kemudian sampai di Madinah, tiba di Madinah, jumlah umat Islam semakin banyak, akidah semakin kuat, jumlah orang kafir semakin sedikit saat itu. Maka kemudian pada tahun kelima Hijriyah, artinya 5 tahun setelah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, niku kemudian Allah baru memperbarui pemberian syariat haji itu kepada umat Islam. Jadi ketika Nabi di Mekah, niku syariat haji belum ada. Karena fokus dakwah Rasulullah ketika di Mekah itu untuk pembetulan akidah, untuk pembetulan akhlak, untuk pembetulan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Maka ketika kemudian akidah sudah semakin baik, akidah sudah semakin kuat, maka baru kemudian syariat-syariat lain diberikan oleh Allah secara bertahap. Termasuk ngapunten ketika Rasul di Mekah niku khamr belum diharamkan, Mbak. Khamr baru diharamkan itu tahun kedua setelah Rasul hijrah ke Madinah. Terus syariat niku bertahap, boten moro-moro ujuk-ujuk dadi kaya ngeten. Haji disyariatkan oleh Allah, disyariatkan kepada umat Nabi besar Muhammad itu abad ke-5 Hijriyah. Tetapi karena situasi politik saat itu, yang mana perang masih terus terjadi antara Nabi dengan orang-orang kafir Mekah dan sekitarnya, maka Rasul belum menunaikan ibadah haji. Kapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunaikan ibadah haji? Yaitu tahun ke-10 Hijriyah. Rasulullah berapa kali naik haji, Pak? Pinten wonten sing semerap? 1 kali di haji wada itu. Tetapi bukan berarti haji hanya 1 kali. Kewajibannya hanya 1 kali. Tetapi kalau ada orang punya kemampuan kemudian ingin menunaikan haji yang kedua kalinya, nggih monggo mawon. Rasul haji hanya 1 kali ketika Hajjul Wada. Di dalam haji wada itu kemudian Rasul menyampaikan khutbah-khutbah yang begitu indah, khutbah-khutbah yang begitu luar biasa. Sekaligus kenapa disebut sebagai al-wada, hajjul wada. Wada itu artinya perpisahan. Karena 1 tahun tidak lama, mungkin beberapa hitungan, beberapa bulan setelah peristiwa haji itu, Rasulullah sakit, kemudian beliau kapundhut. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bagaimanakah hukum haji? Haji berdasarkan kesepakatan ulama, berdasarkan kesepakatan umat, tentu hukumnya wajib. Tetapi wajib hanya 1 kali. Itu pun bagi yang mampu. Ustaz, kalau hukum umroh bagaimana? Umroh para ulama 4 mazhab berbeda pendapat. Kalau dalam mazhab Syafi'i yang kita pakai, umroh itu hukumnya sama-sama wajib seperti haji. Tetapi di selain mazhab Syafi'i ini mboten lepat niku mazhab Imam Abu Hanifah niku mengatakan umroh sunnah. Tapi kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, umroh sama seperti haji, hukumnya wajib minimal sekali bagi yang mampu. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kami tidak akan membahas tentang apa itu haji, rukun haji, wajib haji. Didik-didik kula panjenengan ampun semerapak nggih. Tetapi yang ingin kami sampaikan adalah bahwa haji itu mempunyai pesan-pesan yang itu menjadi filosofi kewajiban haji. Haji itu mempunyai 3 pesan atau 3 nilai yang sangat penting. Disebutkan dalam kitab Qul Hadhihi Sabili, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki ini menyebutkan dalam kitab tersebut bahwa pesan utama daripada haji itu adalah ayyakuna badalan 'anil rahbaniyati allati kanat fil minalil ukhra. Haji itu sebagai pengganti syariat Allah terhadap syariat rahbaniyah yang
diberikan kepada umat-umat sebelum umatnya Nabi besar Muhammad. Di umat zaman dulu nih Pak, di umatnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ketika belum tercampur dengan masih agama Isa, ketika agama Nabi Isa masih murni. Niku di antara syariat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa niku adalah ajaran rohbaniyah. Rohbaniyah niku napa gene bahasane niku kependetaan. Jadi rohbaniyah niku adalah di antara praktek ajarannya niku boten kawin, Pak, boten nikah. Makanya jenengan tingali nek samangke noten pendeta-pendeta niku kan ada di antara mereka yang tidak nikah, Pak nggih. Pendeta, suster yang ada di gereja-gereja itu tidak nikah. Lah itu sisa-sisa daripada ajaran rohbaniyah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Di Islam tidak ada rohbaniyah. Tetapi yang ada adalah syariat haji. Di Islam tidak ada rohbaniyah. Makanya suatu saat niku wonten seorang sahabat. Sahabat niki soleh, Pak. Semangat ibadah. Tetapi kadang-kadang nek terlalu soleh niku nggih boten angsal, Pak. Kalau orang soleh itu baik, kalau terlalu soleh sampai berlebihan menyalahi dari apa yang dibatas yang telah digariskan oleh Nabi besar Muhammad, maka itu justru tidak diperbolehkan. Contohnya wonten seorang sahabat niku datang kepada Nabi, ya Rasul, kula niki nek poso namung setunggal dinten niku kula mboten puas rasane. Kalau puasa hanya dari subuh sampai maghrib kula niki kok mboten puas ya Rasulullah, kurang. Bagaimana ya Rasulullah seandainya saya puasa 2 hari atau 3 hari tidak sahur dan tidak buka? Nah, jadi poso sedina Pak niku kurang, Pak. Iki krono saking soleh sahabat niki, Pak. Kemudian dia juga berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini telah merasakan nikmatnya Islam yang luar biasa. Saya semangat dalam ibadah ya Rasulullah. Tapi ya Rasulullah, saya bingung apakah saya ini menikah atau tidak. Saya berpikir ya Rasulullah, kalau saya menikah maka kewajiban saya dalam rumah tangga itu akan menghalangi saya untuk bisa ibadah dengan sempurna. Kalau saya menikah saya akan sibuk cari uang. Durung nek mulai bojone kurang duit seneni. Kalau saya menikah ya Rasulullah saya akan sibuk mencari nafkah untuk anak istri saya. Bagaimana ya Rasulullah seandainya saya tidak menikah saja ya Rasulullah agar saya bisa fokus ibadah saja. Ya Rasulullah, saya ini kalau malam hanya sholat beberapa rakaat niku kurang. Bagaimana kalau setiap malam setelah sholat isya saya sholat sunnah sampai subuh? Ada niku sahabat soleh, Pak. Tetapi justru itu ditegur oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian berkata, ya fulan, aku ini Nabi Muhammad. Aku ini manusia atau utusan Allah. Aku ini adalah manusia yang paling soleh, kata Nabi besar Muhammad. Aku ini adalah manusia yang paling bertakwa. Aku ini adalah manusia yang paling beriman. Tetapi aku juga menikah. Aku juga mengumpuli istri. Aku ini orang yang paling soleh. Tetapi ketika aku berpuasa, aku juga sahur dan berbuka, kata Rasulullah. Aku ini adalah orang yang paling bertakwa. Tetapi ketika malam, aku menghabiskan sebagian daripada malam juga untuk tidur. Juga untuk beribadah. Artinya, Rasul menegur orang itu, Pak. Boleh soleh, boleh ahli ibadah, tetapi hak kita sebagai manusia dengan manusia yang lain juga harus dilakukan. Apa kemudian kata Nabi? An-nikah, jenengan nanti kepireng dalil niki Pak. An-nikahu sunnati, kan ngoten nggih?
An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, barang siapa membenci sunnahku maka dia tidak termasuk umatku. Niki teguran Nabi terhadap sahabat yang sing saking soleh wau sampai boten boron nikah. Ini Pak. Dalam Islam tidak ada rohbaniyah, tetapi ada sepercik daripada rohbaniyah itu yang kemudian masuk di dalam ritual ibadah haji. Haji ini ku soro napa boten Mbak? Ya, soro Mbak. Ya. Haji niku semakin soro semakin ganjarannya ageng. Haji itu semakin sengsara, semakin berat, niku pahalanya semakin besar. Maka nih sering kami sampaikan, Kak, haji reguler niku pahalanya lebih besar daripada haji plus, Pak. Apa malah haji furoda, Pak. Duwe akeh moro-moro daftar bayar 500 juta gak antri ya. Kono-kono enak. Aku larian haji, alhamdulillah haji ya angsal panggilan hadiah, Pak. Hadiah tadi Raja Saudi ketika saat itu pulau menang lomba. Ingat dan pakai visa mujamalah sama dengan visa furoda. Wonten mereka niku koyok rojo, Pak, dilayani. Ketika kami melihat orang-orang yang jalan dari Arafah ke Muzdalifah, dari Muzdalifah ke Mina di saat yang sama kula saat itu kemudian enak-enakan bis AC, niku kula nangis, ya Allah, aku kepingin koyo ngono. Tapi mudun bis seperti ketinggalan. Maka Pak, haji itu semakin sengsara, semakin besar pahalanya. Karena kenapa? Haji itulah termasuk di antara rohbaniyatul Islam, rohbaniyah yang ada dalam ajaran Islam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis? Disebutkan idza kana yaumu Arafah fa innallaha yanzilu ila sama'id dunya. Ketika tiba hari Arafah, Allah kemudian turun ke langit dunia. Fayubahi bihimul malaikata fayaqul unzuri ila ibadi atawni sya'san ghubran dahina min kulli fajjin amin. Ketika tiba hari Arafah, Allah turun ke langit dunia. Lalu kemudian Allah membanggakan orang-orang yang ada di Arafah saat itu di hadapan seluruh malaikat. Allah berfirman, lihatlah hambaku itu. Mereka datang kepadaku dengan baju kotor, dengan rambut lusuh, dengan keringat yang banyak untuk mendapatkan ridho. Dari hadis ini kemudian para ulama mengatakan haji itu semakin orang itu berdebu, semakin kemudian rambutnya kusut, maka semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kedua dan yang terakhir, di antara pesan daripada ibadah haji, haji itu kata Sayyid Muhammad adalah seperti safarul akhirah, seperti perjalanan menuju akhirat. Banyak sekali persamaannya. Panjenengan ningali orang ketika mau berangkat haji, Pak, niku biasanya kan dilepas tonggo-tonggo. Tetangga berkumpul, mendoakan, kemudian diadzani. Sama ketika suatu saat kita telah dipanggil oleh Allah, saat itu juga kita dimasukkan ke keranda. Tetangga berkumpul juga sama-sama diadani, Pak. Kita diantar ke asrama haji. Sama dengan ketika kita nanti meninggal, kita juga akan diantar ke kuburan. Lalu kemudian ketika kita masuk ke bandara Saudi, akan check in di imigrasi seperti kula panjenengan ditanyai mungkar nakir, Pak. Kalau kita lolos daripada imigrasi, kita bisa menunaikan ibadah haji dengan tenang. Tapi kalau visanya ilegal seumpama, ibarat kita tidak lolos daripada pertanyaan mungkar nakir, apa yang terjadi? Masalah. Orang menunaikan ibadah haji memakai baju ihram yang putih. Sama ketika orang itu masuk ke liang kuburan, yang dipakai adalah kain kafan. Meskipun sugih, duwe baju sutro, mobilnya akeh, omahe akeh,
Hartanya di mana-mana, ketika masuk ke liang kubur yang di bawah hanya kain kafan. Sama seperti haji, ketika orang itu Pak ihram, yang di bawah apa? Hanya kain putih. Di hadapan Allah, pun tawaf, empun tawaf, niku embuh iku presiden, embuh iku menteri, embuh iku pengusaha, embuh iku crazy rich, embuh iku nopo mawon, semuanya sama. Dan hadirin, ketika orang itu di Arafah, kata Sayyid Muhammad, ibarat nanti kita dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur, kita digiring ke yaumul mahsyar. Maka saat itu orang yang pertabungannya banyak, persiapannya banyak, dialah yang akan diberikan keselamatan oleh Allah. Sama dengan orang yang menunaikan ibadah haji, sangune ada, persiapan hati ada, ibadahnya penuh dengan ilmu, hatinya ikhlas, maka dia yang akan mendapatkan haji yang mabrur. Mugi-mugi kula panjenengan yang hadir di sini, kita semua, keluarga kita, semoga kita semua ditakdirkan oleh Allah bisa menunaikan ibadah haji dan mendapatkan haji yang mabrur. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Sebelum kita tutup, ada beberapa menit, mungkin ada yang ingin bertanya, monggo Pak. Ada yang tanya, monggo. Monggo. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Ada ungkapan atau pendapat yang bahwa haji itu merupakan ibadah yang tindakan ya. Artinya kalau ada lafal ucapannya doa-doa yang katakanlah tidak sempurna itu masih dimaafkan. Apakah hal ini benar? Kalau ketika menunaikan ibadah haji ada doa-doa yang tidak sempurna, apakah dimaafkan? Jadi dalam haji itu Pak, ada namanya rukun, ada namanya wajib, ada namanya sunnah. Di dalam sholat, rukun dan wajib itu maknanya sama. Jenengan baca Fatihah, Fatihah kan rukun, juga wajibnya sholat juga. Tapi dalam haji beda. Di dalam bab haji ataupun umroh, wajib dan rukun itu maknanya beda. Rukun di dalam masalah haji ataupun umroh, ketika ditinggalkan hajinya tidak sah. Contohnya apa? Contohnya wukuf di Arafah. Itu rukun Pak. Kalau ada orang mau haji tapi tidak wukuf, tidak sah. Atau tidak niat, tidak sah. Jadi, ngoten nggih. Niat, wukuf, kemudian tawaf ifadah dan sa'i, itu termasuk rukun. Ketika dia ditinggalkan, tidak sah. Kalau wajib dalam masalah haji itu harus dilakukan, tetapi seandainya tidak dilakukan, ditinggalkan, hajinya tetap sah, tetapi membayar dam niku denda. Berapa dendanya tergantung daripada jenis yang ditinggalkan itu. Termasuk di antara wajib haji niku napa? Ihram dari mikot, tempat untuk memulai ihram niku lho Pak, biasa mikot Jadi kan nanti tahu apa Biasa kalau orang tawaf itu kan ada yang kalau ke Madinah dulu niku, kalau mau ke Mekah niku kan biasanya dari hotel sudah pakai baju ihram tapi belum ihram. Niatnya di satu tempat namanya Bir Ali. Lah niat di Bir Ali niku wajib. Artinya apa?
harus niat di situ. Tetapi seandainya tidak niat di situ, umroh ataupun hajinya tetap sah, tetapi membayar dam. Terus wajib di dalam masalah haji atau umroh itu sesuatu yang harus dilakukan, tetapi seandainya tidak dilakukan tetap sah tetapi membayar dam. Contohnya apa Pak? Wadah Pak. Napa? Wajib haji atau umroh. Mungkin jenengan bisa membaca di kitab-kitab fikih Pak. Itu buku-buku fikih banyak. Di antara yang kami ingat adalah ihram dari miqat itu. Kemudian di antara wajib haji ataupun umroh niku tawaf wada. Tawaf wada niku khilaf antara Imam Ibnu Hajar dan Romli. Ada yang mengatakan tawaf wada itu wajibul haj, kewajiban haji, ada yang mengatakan itu sunnah. Jadi ngoten Pak. Kemudian ada di antara amalan ibadah haji itu yang sunnah. Lah sunnah ini termasuk di antaranya kebanyakan doa-doa itu. Seperti yang panjenengan tanyakan tadi, kalau tidak melafadzkan doa-doa tertentu itu bagaimana? Tetap sah karena doa-doa itu umumnya adalah merupakan bagian daripada kesunahan haji ataupun umroh. Lalu Ustaz, kalau termasuk melafadzkan niat itu niku wajib rukun nopo sunnah? Kalau niat dalam hatinya rukun, tetapi kalau pelafatannya biasanya penyandang umroh nawaitul umroh wa ahramtu biha, ngomong ini sunnah Pak, tapi niat dalam hatinya ini yang rukun. Terus kebanyakan pelafatan terkait doa-doa itu masuk di dalam kategori sunnah. Artinya kalau itu dilakukan dia semakin afdol. Kalau tidak dilakukan dia mboten nopo-nopo, tidak sampai menjadikan ibadah haji atau umroh panjenengan batal boten. Kebanyakan memang haji niku adalah amalia zahir Pak. Terus teng Arafah niku yang rukun itu jenengan hanya teng Arafah ngoten mawon Pak. Meskipun nang Arafah niku lewat tok Pak. Terus wonten tiyang niku anjene mboten pate kene Pak nggih. Haji sudah niat nang Arafah mek lewat tok. Jadi ku yo napa nggih sah mawon. Kalau bicara fikih sah. Yang penting waktunya mulai daripada zuhur tanggal 9 Zulhijjah. Itu wukuf niku batasi startnya mulai zuhur 9 Dzulhijjah sampai kepada 10 Dzulhijjah di waktu subuh. Kalau sudah masuk itu berarti sudah, kalau ada orang wukuf di Arafah tetapi setelah subuh 10 Dzulhijjah berarti sudah tidak sah sudah. Karena kenapa? Dia meninggalkan wukuf. Terus wukuf niku minimal kita lewat gitu saja atau diam sebentar sudah sah. Yang penting waktunya tadi. Waktunya antara zuhur 9 Dzulhijjah sampai subuh 10 Dzulhijjah. Ngoten Pak nggih. Terus kalau terkait doa-doa dan sebagainya niku adalah termasuk di antara amalan sunnah. Kalau kita ingin semakin mendapatkan banyak sunnah, ya bacalah doa-doa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad. Ustaz kula nate Pak ditang dadi orang kula niki mboten apa lah hitung-hitungane iki. Lakin maca napa wis pokoke maca Rabbana atina fid dunya hasanatan mencegap boten Pak. Karena itu bagian dari sunnah. Ada lagi yang panjang? Monggo. Ibu-ibu mungkin monggo. Cekap lagi. Baik, hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Demikian apa ya bisa kami sampaikan. Kita berdoa semoga apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari ini memberikan manfaat kepada kita semua. Sebagaimana kita dimudahkan untuk mempelajarinya, semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Dan doa yang tidak bosan-bosan kita ulangi, semoga kula panjenengan ditakdirkan oleh Allah termasuk di antara orang-orang yang dimudahkan haji, dimudahkan umroh. Saged umroh setiap tahun Pak. Amin amin Allahumma amin. Wal afu minkum ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.